Dok, ini kan biasanya di lapangan atau misal ada sejumlah kecelakaan, banyak masyarakat yang bingung harus bertindak atau menangani korban kecelakaan misalnya, Dok, karena memang ada beberapa tahap batasan-batasan dari Dok ya untuk Ya, penanganan korban kecelakaan. Ini sebetulnya seperti apa sih, Dok? Mungkin untuk pencerahan juga bagi masyarakat, mana tahap-tahap yang bisa kita lakukan sebagai orang yang ada di lokasi saat itu, atau mana yang harus kita tahan untuk medis yang bertindak? ya. Jadi seperti yang sudah bilang tadi ABCDE ya, di mana ABC biasanya kita bisa lakukan ya karena kita harus. Jadi jangan pernah korban kecelakaan itu karena perasaan kasihan naluri, lalu kemudian Anda angkat, Anda angkut, Iya. langsung. Nah, ini dia. Saya kadang-kadang suka, memang kadang-kadang gemes ya kalau misalnya kita nunggu, Lama. ambulans buat datang ya. Ya, tetapi kalau Anda tidak yakin bahwa orang ini punya trauma atau injury atau tidak, maka lebih baik Anda tidak mengubah posisi pasien. Jadi hal yang paling pertama adalah telepon 911 ya, kalau 911 ya, kalau kita 911 masih ya Mas ya. Atau Anda telepon ambulans yang ada di kota Anda. Jadi Anda harus cari tahu dulu ambulans itu nomor teleponnya berapa. Ya, sebab kalau seandainya Anda tidak mengerti, misalnya nih orang ini kecelakaan, lalu kebetulan dia cedera. Nah, ini yang paling baru nih ya, yang baru saja wafat ya, seorang selegram. Nah, dia mempunyai spinal injury ya. Jadi artinya karena kecelakaannya dia mempunyai cedera atau trauma pada ruas tulang belakang. Nah, ini adalah suatu kecelakaan yang sangat serius gitu loh ya. Jadi kalau Anda salah penanganan, maka yang terjadi adalah Anda bisa memperparah kecelakaan itu. Ya, karena kalau misalnya ruas tulang belakang itu kan sebetulnya fleksibel ya. Ruas tulang dalam keadaan normal. Tetapi kalau tiba-tiba kehantam, lalu kemudian ada pecahan tulang misalnya masuk ke dalam sumsum tulang, ya karena itu kan rongga itu kan isi sumsum tulang ya. Dan lalu kemudian Anda ngangkat, lalu kemudian betul-betul pecah dan retak, maka ini betul-betul bisa menjadi fatal karena sepanjang kolom sumsum tulang belakang itu isinya syaraf. Ya, dan apalagi kalau retaknya itu di belakang leher ya, di tulang leher ya. Itu bisa langsung orangnya bisa meninggal. Ya, karena ya brainstem atau brainstem batang otak. Batang otak itu yang mengontrol pusat pernafasan, pusat kesadaran, bahkan sampai dengan pusat denyut jantung, suhu, dan sebagainya. Jadi kalau Anda punya batang otak lalu kemudian trauma dan Anda betul-betul orang yang tidak paham, main diangkat aja pasiennya, wah ini ngerinya bukan main. Jadi jangan sampai kita tadinya bermaksud A, B, C, D selesai, lalu kemudian D-nya itu Anda nggak cek. D itu ada disability, ketidakmampuan. Jadi disability yang orang ini sebetulnya sadar atau tidak. Misalnya Anda kalau lihat pupilnya itu melebar atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau Anda bukan paramedik sebaiknya tidak melakukan sampai dengan ngangkat pasien dan korbannya. Nah, yang paling penting adalah tadi kalau seandainya Anda awam ya, tadi pertanyaan Mas Alvin yang belum sempat saya jawab. Kalau seandainya Anda awam, apa yang harus Anda lakukan? Yang paling penting adalah membuat pasiennya itu tidak kelihatan kesakitan lebih banyak, lebih jauh. Ya, jadi misalnya kalau Anda lihat orang ini menggigil, karena gini kita bakal di musim penghujan ya Mas ya. Kalau ada orang kecelakaan lalu kemudian ambulansnya belum datang, dia kemudian menggigil, coba Anda bikin dia selalu menjadi hangat. Jadi adalah semua orang yang kecelakaan badannya tidak boleh dingin. Jadi Anda harus betul-betul selimuti dia, apapun yang bisa Anda pakai untuk menyelimuti dia. Ya, dan yang kedua adalah tentu saja Anda lihat apakah orang ini punya sirkulasi terganggu. Salah satunya adalah kalau Anda cek dia itu mengalami pendarahan. Jadi semua pendarahan yang muncul itu harus di-dep. Jadi Anda harus cari apapun, kain apapun untuk Anda tekan. Gitu loh. Anda harus tekan itu pendarahannya. Ya, dan kalau udah kayak begitu betul-betul harus Anda panggil bantuan, bukan kita main-main sendiri. Gitu ya. Dan kalau Anda melihat misalnya kalau Anda melihat ada orang amit jangan baik. Misalnya kecelakaannya parah ya. Misalnya ada batang pohon nancep ya. Cuk. Jangan jadi Superman. Anda melihatnya aduh kasihan ada batang pohon. Kita tarik batang pohonnya supaya lolos. Jangan. Justru ketika Anda tarik itu perdarahannya akan muncrat. Yes. Makanya sering-sering nonton film deh walaupun agak serem.
Itu film-film barat itu atau film-film Korea pada umumnya. Mereka bikinnya selalu dengan yang disebut dengan penelitian yang sangat-sangat jelimet untuk masalah seperti itu. Mereka bagus banget bikinnya. Mereka bagus banget. Silakan Mas Alvin, saya ngomong udah kepanjangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.